Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Salsabila Awaludin dengan NIM 2206065010005 dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A, nomor urut 36. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi, yaitu menjelaskan topik terkait dengan kuliah umum filsafat kebudayaan oleh Pak Hedi Sri Ahimsa Putra. Berikut penjelasannya. Pada video penjelasan yang telah saya nonton, materi yang pertama dibahas yaitu apa itu paradigma. Di sini Pak Hedi mengambil seorang ahli yaitu Thomas Kuhn, di mana Thomas Kuhn menulis buku yang sangat populer yaitu The Structure of Scientific Revolution atau struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Di sini Thomas Kuhn berpendapat bahwa paradigma itu suatu pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan point of view, formasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Namun, Thomas Kuhn mendapatkan beberapa kritik seperti 1. Tidak memberikan definisi yang cukup jelas atau membingungkan para ilmuwan. 2. Tidak konsisten memaknai konsep paradigma. 3. Konsep paradigma yang belum lengkap. Unsur-unsur paradigma yang ditawarkan juga belum lengkap. Serta perlu ada konsepsi paradigma yang lebih jelas. Nah, sedangkan menurut Pak Hedi, paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan masalah yang dihadapi. Atau bisa dibilang paradigma adalah kerangka pemikiran atau kerangka teori, atau juga bisa disebut kerangka konseptual. Lanjut, paradigma kebudayaan. Kerangka pemikirannya berisi yang pertama, pandangan tentang kebudayaan atau definisi dan penjelasan tentang kebudayaan. Yang kedua, pandangan tentang asal kebudayaan, yaitu bagaimana kebudayaan terbentuk. Yang ketiga, pandangan tentang fungsi kebudayaan. Apa fungsi kebudayaan dalam kehidupan? Yang keempat, pandangan tentang proses kebudayaan, yaitu dinamika dan perubahan kebudayaan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pandangan tentang kebudayaan. Di sini dikatakan kebudayaan hanya ada pada manusia, atau bisa juga dibilang hanya manusia yang memiliki kebudayaan. Lantas, apa yang membedakan manusia dan makhluk lainnya atau hewan? Pandangan R. Scarsier 1945 dalam bukunya yang berjudul An Essay on Man atau Manusia dan Kebudayaan, yaitu manusia memiliki kemampuan simbolisasi atau menciptakan dan menggunakan simbol. Yang kedua, manusia adalah animal symbolikum, di mana manusia termasuk hewan mamalia, omnivor, bertulang belakang, berdarah panas, dan lainnya. Di sini diambil contoh yaitu simpanse. Mengapa simpanse yang diambil sebagai contoh? Karena posisi berdirinya seperti manusia. Terus, kesamaan DNA simpanse dengan manusia hampir mirip, yaitu 98,7%. Nenek moyang bersama manusia dan simpanse hidup sekitar 7-13 juta tahun yang lalu. Simpanse juga merupakan makhluk sosial. Nah, untuk yang menjawab pertanyaan yang
yang tadi, yaitu apa yang membedakan manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu kemampuan simbolisasinya, atau kemampuan menggunakan simbol-simbol dan menciptakan simbol-simbol. Nah, di sini ditanya lagi, apa itu simbol? Menurut para ahli antropologi dan ahli filsafat, simbol adalah segala sesuatu yang dimaknai atau diberi makna atau diberi arti. Simbol yang paling fundamental dalam kehidupan adalah bahasa, di mana bahasa adalah bunyi-bunyi yang diberi makna. Tanpa bahasa tidak akan ada interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada relasi sosial. Dan tanpa relasi sosial tidak akan ada kehidupan sosial. Maka tanpa kehidupan sosial tidak akan ada kebudayaan. Jadi kesimpulannya, tanpa bahasa tidak akan ada kebudayaan. Lanjut, di sini Pak Hedi mengemukakan pendapatnya tentang kebudayaan, di mana kebudayaan adalah perangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupan sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengannya. Wujud kebudayaan ada 4. Yang pertama, wujud material atau fisik, yang berupa rumah, HP, motor, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, wujud perilaku, yaitu makan, minum, diskusi, kuliah, dan lainnya. Lanjut, yang ketiga, wujud lisan, yaitu ujaran, tuturan, dan nyanyian, bahkan bicara juga itu termasuk wujud lisan. Dan yang terakhir yaitu wujud gagasan, berupa pengetahuan dan nilai-nilai. Ciri-ciri dari wujud kebudayaan tersebut, ciri-ciri ontologisnya, yaitu yang pertama wujud fisik, yaitu yang dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat didengarkan. Yang kedua wujud perilaku, dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar. Ketiga, wujud lisan, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tapi dapat didengarkan. Yang terakhir, wujud gagasan, di mana wujud gagasan itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat diraba juga. Wujud ontologis menentukan metode untuk mempelajarinya dan menelitinya. Pada pemahaman ontologis mengenai kebudayaan sangat penting untuk studi mengenai kebudayaan. Pada video penjelasan juga terdapat 4 aspek kebudayaan yang dijelaskan oleh Pak Hedi, yaitu gagasan pengetahuan, perilaku, materi atau fisik, dan kelisanan atau kebahasaan, di mana semua aspek di sini saling berhubungan atau saling berkaitan, di mana kelisanan atau kebahasaan berada di tengah-tengah karena yang paling penting. Kita pertama-tama belajar soal kelisanan atau belajar berbicara. Kelisanan bisa mewujudkan ke dalam bentuk material atau fisik, perilaku, dan gagasan. Selanjutnya, kebudayaan terdiri dari beberapa unsur-unsur simbolik, di mana unsur-unsur simbolik dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, yaitu item. Item dapat dipecahkan lagi menjadi trait. Mempelajari kebudayaan sama juga mempelajari item, traits, atau unsur yang lebih kecil lainnya. Unsur-unsur kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional. Misalnya, agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, terhubung dengan seni, maupun yang lainnya. Kemudian contoh-contoh itu yang saya sebutkan seperti agama, ekonomi, dan seni terhubung
kembali atau saling berkaitan, di mana seni terhubung dengan agama, dengan politik, dengan ekonomi, dan dengan hukum. Maka itu seperti kayak timbal baliknya gitu. Jadi unsur-unsur kebudayaan terintegrasi, membentuk satu kesatuan secara fungsional. Sekarang kita akan membahas tentang poin kedua, yaitu pandangan tentang asal kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial, kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Kapan sih kebudayaan itu muncul? Kebudayaan itu muncul sejak adanya manusia. Terus kita berpikir lagi, kapan manusia itu muncul? Berapa sih usia fosil tertua manusia? Di sini dijawab atau dikatakan bahwa fosil manusia tertua menurut para ahli paleoantropologi berusia 3-4 juta tahun. Bisa dikatakan juga kebudayaan mulai ada 3 atau 4 juta tahun yang lalu. Teori ini bisa lagi diubah jika ditemukan lagi atau ada lagi fosil manusia yang lebih tua lagi. Kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat untuk orang-orang mengetahui simbol-simbol atau Kebudayaan diperoleh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat untuk orang mengetahui simbol-simbol atau yang biasa disebut dengan bahasa, perilaku, peralatan, dan cara menggunakannya serta membuatnya. Bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Melalui simbol-simbol manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Bisa juga dikatakan kebudayaan adalah hasil proses adaptasi yang digunakan untuk beradaptasi, yang kemudian berubah dalam proses adaptasi. Sedangkan bagi masyarakat, kebudayaan berasal dari proses adaptasi dengan lingkungan, baik itu fisik, sosial, maupun budaya. Lanjut poin yang ketiga, yaitu pandangan tentang fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan tidak bukan yaitu melestarikan kehidupan manusia Fungsi kebudayaan tidak lain yaitu melestarikan kehidupan manusia. Tanpa kebudayaan, manusia dapat punah atau manusia tidak berkembang begitu. Berkat kebudayaan, manusia dapat beradaptasi atau bertahan hidup dan meneruskan generasi atau spesiesnya. Dalam proses adaptasi, terdapat proses kebudayaan di mana dinamika dan perubahan kebudayaan. Untuk poin yang keempat, yaitu pandangan tentang proses kebudayaan. Proses adaptasi kemudian menjadi inovasi untuk perubahan unsur kebudayaan. Inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil, kemudian disebarkan. Proses difusi kebudayaan terjadi. Perubahan kebudayaan terjadi evolusi atau revolusi kebudayaan, di mana evolusi adalah proses perubahan berjalan relatif lambat, sedangkan revolusi proses perubahan berjalan relatif cepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.